Muhammad Latif NPM 253110714. Kelas 1C, Mata Kuliah Ilmu Kebumian. Bayangkan, kalau kamu mau, kita memutar balik jam kosmik yang besar ini. Bukan cuma beberapa abad, atau bahkan beberapa ribu tahun, tapi 4,6 miliar tahun yang hampir tidak bisa kita bayangkan. Apa yang akan kamu lihat? Kamu tidak akan menemukan bola biru familiar yang kita sebut rumah ini. Tidak akan ada benua, tidak ada lautan, tidak ada langit yang tenang. Sebagai gantinya, kamu akan menyaksikan tontonan gas dan debu yang kacau. Berputar-putar, awan antar bintang raksasa yang diwariskan kepada kita oleh bintang-bintang yang sudah lama mati. Disinilah cerita kita dimulai. Ini adalah cerita bukan hanya tentang sebuah planet, tapi tentang alam semesta itu sendiri yang menjadi sadar diri di sini. Atom-atom yang membentuk tubuhmu, zat besi dalam darahmu, kalsium dalam tulangmu, semuanya ditempa di jantung bintang-bintang dan tersebar di angkasa, menunggu untuk dikumpulkan. Perjalanan dari awan tak berbentuk menjadi dunia yang hidup dan bersemangat adalah salah satu narasi paling mendalam yang bisa diceritakan alam semesta. Ini adalah kisah tentang gravitasi, kekerasan, dan kebetulan. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita kembali ke awal. Semuanya berawal dari sebuah nebula surya tepatnya. Bayangkan awan raksasa seperti hantu, membentang bertahun-tahun cahaya. Terdiri dari gas, hidrogen, helium. Tersebar pula kabut halus debu, butiran unsur berat, karbon, silikon, besi. Dari mana debu? Abu dari bintang sebelumnya yang hidup, terbakar, mati dalam ledakan supernova. Awan ini melayang damai. Lalu sesuatu mengganggu, gelombang kejut supernova, dorongan gravitasi bintang lewat, atau ketidakstabilan internal. Sebuah wilayah mulai berkontraksi di bawah gravitasinya sendiri. Saat gumpalan ini runtuh, ia mulai berputar, seperti pemain seluncur es yang menarik lengan. Hukum kekekalan momentum sudut bekerja. Awan merata jadi cakram protoplanet. Di tengahnya materi memadat dan panas, tekanan meningkat hingga ambang kritis. Kemudian fusi nuklir menyala, hidrogen menyatu jadi helium. Sebuah bintang lahir, matahari kita. Matahari menyumbang sekitar 99,8% massa nebula. Yang lain panas dan angin matahari mendorong keluar gas ringan. Dekat bintang tersisa bahan berat, berbatu, logam. Dengan matahari yang menyala dan cakram terbentuk, butiran debu memulai perjalanan menuju menjadi planet. Awalnya, partikel-partikel ini mikroskopis, lebih kecil dari butiran pasir. Mereka mulai saling menempel bukan karena gravitasi, melainkan gaya elektrostatik, seperti balon menempel di rambut. Gumpalan debu menjadi kerikil, lalu batu besar. Saat ukurannya membesar, gravitasi kolektif mulai berperan, menyapu partikel di sekitarnya. Efek berantai. Yang lebih besar tumbuh semakin cepat. Dalam 1 juta tahun, benda berdiameter kilometer hingga ratusan kilometer, planetesimal mendominasi. Tata surya awal penuh triliunan planetesimal, seperti arena balap kosmik. Orbit bersilangan menimbulkan tabrakan dahsyat. Beberapa menghancurkan, banyak lainnya menggabungkan massa. Jika tumbukan cukup lambat, 2 planetesimal bergabung menjadi satu. Bayangkan menggulirkan bola salju, semakin mengumpulkan, semakin besar. Beberapa pemenang terus tumbuh, membersihkan orbitnya. Embrio dunia baru. Di antara planetesimal, beberapa tumbuh besar. Gravitasi mereka mendominasi wilayah lokal. Ini adalah protoplanet. Bumi muda, bola batu dan logam yang tumbuh cepat. Fase ini penuh kekerasan dan panas ekstrem. Energi tumbukan menjaga permukaan tetap cair. Sekitar 50-100 juta tahun setelah pembentukan tata surya, protoplanet kita bertabrakan dengan Theia, seukuran Mars. Benturan melelehkan, menguapkan batuan, melontarkannya ke orbit. Gravitasi mengumpulkan puing, terbentuklah bulan kita. Ini menjelaskan, bulan besar relatif ke bumi, komposisi mirip mantel bumi dan inti besinya kecil. Dampak memiringkan sumbu, memberi musim, mempercepat rotasi, dan melelehkan planet, menyiapkan diferensiasi internal. Ya! Setelah tumbukan pembentuk bulan, bumi hampir seluruhnya cair, bola batuan dan logam mendidih. Dalam keadaan cair ini diferensiasi terjadi. Material lebih berat tenggelam, lebih ringan mengapung. Bayangkan toples berisi minyak, air, dan pasir. Unsur terberat, terutama besi, nikel, turun ke pusat membentuk inti. Inti bagian dalam padat meski sangat panas, inti luar tetap cair dan bergejolak. Inti luar cair ini jadi mesin pelindung, pembangkit medan magnet.
Silikat lebih ringan. Silikon dan oksigen mengapung, membentuk mantel tebal dan kental. Konveksi mantel mendorong lempeng, membentuk pegunungan dan memicu gempa. Silikat paling ringan membentuk kerak, awalnya tipis dan rapuh, lalu stabil menjadi kerak benua yang tebal dan kerak samudra yang tipis. Hasilnya, inti padat, mantel batuan luas, kerak tipis, mesin dunia kita yang gelisah. Kamu tahu, ini cukup luar biasa. Saat permukaan bumi mulai mendingin dan mengeras, fase baru dimulai. Planet masih sangat aktif secara vulkanik. Pelepasan gas dari interior membentuk atmosfer kedua. Uap air, karbon dioksida, nitrogen, metana, amonia. Hampir tanpa oksigen. Atmosfer jenuh mencipta selimut awan. Pendinginan mencapai titik kondensasi. Langit terbuka, hujan deras yang berlangsung jutaan tahun mengisi cekungan dan kawah. Samudra pertama lahir. Air mengatur suhu dan melarutkan mineral menjadi asin. Samudra menyerap karbon dioksida, membantu mendinginkan planet. Sebagian air juga dikirim komet dan asteroid kaya air. Setiap benturan membawa suplai baru. Air di gelasmu, campuran uap kuno dari interior dan es ekstraterestrial. Pelepasan gas plus pengiriman kosmik memberi bumi samudra yang melahirkan kehidupan. Dengan struktur dasar dan samudra terbentuk, pemboman mereda, kerak menstabil membentuk daratan pertama. Tektonik mulai menggeser benua, mengangkat pegunungan, membuka samudra. Tersedia energi matahari, unsur kimia di kerak dan samudra, dan banyak air cair. Di laut hangat kaya mineral, molekul organik terbentuk oleh petir atau meteorit, lalu berinteraksi. Selama ratusan juta tahun, molekul mengatur diri, muncul kehidupan pertama. Sederhana, mikroskopis, anaerobik. Cyanobacteria memulai fotosintesis. Peristiwa oksidasi besar membangun ozon, melindungi dari UV. Atmosfer berubah, membuka jalan bagi kehidupan kompleks, dan bernapas oksigen. Dari debu bintang ke dunia bernapas, perjalanan luar biasa yang menuntut tanggung jawab kita.